Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 266. Dalam sekejap, sudah beberapa hari berlalu sejak diresmikannya Raja Boneka Kixia. Di tengah kebingungan, suara dari zona resistensi Kixia telah menarik banyak perhatian. Dayang Group memperoleh administrasi industri dan perdagangan Kixia Ziguo, dan semua obligasi perang yang dikeluarkan oleh administrasi terakhir kali ditransfer ke Dayang Group. Zhang Hao, Presiden Kelompok Kelautan, menyampaikan pidato di depan umum. Semua hutang harus dihitung. Terlepas dari apakah orang yang membeli obligasi itu meninggalkan negara Kixia, Grup Kelautan akan tetap mengakui obligasinya. Namun pidato Zhang Hao juga memiliki sedikit tambahan, mengingat sulitnya bertanya dan jalan yang tidak rata dari orang-orang yang meninggalkan Kixia. Ocean Group hanya mengakui surat obligasi, dan bukan orang. Hanya perlu surat ikatan yang harus ditukar secara langsung, itu bisa dilakukan oleh perwakilan termasuk kerabat dekat. Ini adalah langkah kejam Zhang Hao. Hanya mengenali ikatan tetapi bukan orang-orang, dan tidak peduli bagaimana cara orang yang menukar mendapatkan surat obligasi ini, itu akan tetap dihitung. Entah itu dirampok atau diberikan, itu masih sama, hal paling penting adalah surat obligasi hutang itu sendiri. Cukup dengan menyatakan bahwa, hanya mengenali obligasi tetapi bukan orang. Jika dia ingin menampilkan daftar, itu akan terlalu menyinggung dan itu lebih menjijikkan. Yang dikhawatirkan oleh Zhang Hao bukanlah rasa jijik terhadap orang lain, tetapi tentang kehormatan dan kredibilitasnya sendiri. Untuk mendirikan bank, yang paling penting adalah kekayaan tersembunyi dalam kehormatan dan kredibilitas. Kekayaan yang tak terlihat ini sangat berharga, tetapi juga sangat rapuh, akan dihancurkan dengan sedikit kesalahan, dan akan sulit untuk dipulihkan. Untuk ini, Zhang Hao harus bertindak dengan hati-hati. Selain itu, tidak semua keluarga di wilayah berpendudukan telah beralih ke kerajaan Jinyang. Jika dia memposting daftar, itu terlalu dingin. Faktanya, untuk Zhang Hao dan Dayang Group, tidak banyak obligasi asing yang dikeluarkan oleh industri dan administrasi perdagangan. Pada saat itu, Ocean Group membeli sekitar 2 juta obligasi pada Danyao. Menambahkan artileri, besi hitam, itu sekitar 3 juta. Dalam perang berikutnya, ikatan ini mungkin mengalir kembali ke Zhang Hao melalui perang. Selain itu, lantai perdagangan yang didirikan untuk obligasi dan saham secara resmi selesai. Di pinggiran Fangxi, Dayang Group membangun sebuah bangunan megah untuk digunakan sebagai pusat perdagangan saham dan obligasi. Untuk saat ini, tidak banyak saham yang diperdagangkan di sini, dan hanya transaksi internal yang didukung, yaitu dari Grup Ocean, Asosiasi Penghilangan, dan Pabrik Suanti. Harga saham sangat tinggi, sudah 2 atau 3 kali lipat dari harga awal, tetapi masih sangat sedikit orang yang menjual. Ada obligasi. Saat ini, obligasi hanya yang sebelumnya diterbitkan oleh administrasi untuk industri dan perdagangan. Jika seseorang ingin menjual obligasi mereka sebelumnya, mereka juga dapat berdagang di sini. Namun, mereka yang berdagang di muka jelas tidak bisa mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka miliki di obligasi. Untungnya, di bawah bimbingan kuat Zhang Hao, harga transaksi obligasi yang dijual di sini semuanya di atas nilai denominasi. Zhang Hao tidak mengizinkan harga obligasi jatuh di bawah denominasi. Ini adalah dasar untuk kredibilitas bank masa depan. Meskipun yang lain tidak mengerti tindakan Zhang Hao, mereka juga mendukungnya. Sudah sekian lama di masa lalu, Zhang Hao mendapat rasa hormat. Setidaknya di bawah bimbingan Zhang Hao, di bawah lingkungan kacau di seluruh kerajaan Kixia, Ocean Group masih bisa menghasilkan keuntungan dan berkembang. Cerita bersambung di bawah ini. Dunia luar juga menaruh banyak perhatian pada Ocean Group dan Zhang Hao. Dayang Group, grup bisnis swasta, dapat memperoleh departemen suatu negara dan juga menanggung semua hutang departemen, tetapi juga menimbulkan respons yang besar. Apakah masih bisa beroperasi dengan cara ini? Namun, ketika semua orang memperhatikan ini, Zhang Hao mengerutkan kening, nama, bank, mungkin tidak cocok untuk dunia ini. Zhang Hao mencoba mengamati dengan mata dunia ini, dan nama, bank, agak vulgar. Perak sebanding dengan emas murni. Kata, bank, mungkin tidak sepopuler kata, bank, di dunia ini. Apa nama bank di dunia ini? Zhang Hao membalik-balik halaman dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah informasi tentang wilayah yang diduduki. Bagaimanapun, Zhang Hao sekarang memegang jabatan Menteri Perdagangan Negara.
Dia masih harus khawatir tentang politik nasional. Tapi jujur saja, Zhang Hao benar-benar tidak tertarik pada hal-hal seperti politik nasional. Dalam pandangan Zhang Hao, alasan mengapa negara memiliki begitu banyak masalah, karena politik nasional itu sendiri. Negara itu seperti pohon, asalkan bisa mempertahankan pertumbuhan, masalahnya tidak besar. Begitu Anda berhenti tumbuh, atau bahkan mundur, akan ada lebih banyak masalah. Tetapi Liu Xinyu juga memiliki beberapa cara, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengelompokkan semua sampah dari negara itu. Negara Qixia saat ini seperti udang yang meringkuk, mendetoksifikasi dan membusuk pada cangkangnya. Paten, hukum bisnis, perpajakan, subsidi, dukungan, dan pekerjaan rekonstruksi, pedoman industri dan komersial dan rencana stimulus. Zhang Hao menggosok alisnya karena tidak tidur selama beberapa hari. Dong dong, suara ketukan pintu terdengar. Su Jie membuka pintu dan masuk. Dia datang untuk mendiskusikan hukum paten dengan Zhang Hao. Sedangkan untuk Su Jie, Zhang Hao masih memiliki beberapa pendapat, orang ini agak terlalu sering bertanya tanpa henti. Setelah diskusi pada siang hari, Zhang Hao akhirnya tidak tahan lagi, dan menepuk meja untuk mengusir bajingan itu. Su Jie tersenyum, saudaraku, jangan marah. Keluarga hukum kami memiliki tanggung jawab keluarga hukum. Jangan melihat hubungan pribadiku yang buruk, tetapi pada masalah nasional, satu adalah satu dan dua adalah dua. Lalu aku bertanya. 1+2 itu berapa banyak? 3. Su Jie menjawab. Kamu tahu, ini bukan tentang 1 dan 2. Zhang Hao mengembalikan satu pertandingan dan berjalan pergi dengan tangan di punggungnya. Su Jie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, keluar dari rumah dan bersiap untuk melaporkan kemajuan kepada Liu Xinyu. Setelah berjalan beberapa saat dia sampai di aula, dan dia melihat bahwa banyak orang sudah berkumpul, dan semua orang tampak sedikit serius. Dan sesaat kemudian Zhang Hao, yang baru saja tiba, dan dia juga tampak bermartabat. Ada apa? Su Jie melihat dan bertanya pada Zhang Hao. Aku tidak tahu, mengapa semua orang menjadi serius. Jawab Zhang Hao. Liu Xinyu melihat Su Jie dengan tersenyum dan dia berkata, oke, semua orang ada di sini. Kali ini adalah masalah negara Zhoushan di utara. Liu Xinyu menjelaskan bahwa ketika negara Jinyang melancarkan serangan ke negara Qixia, negara Yanyun di utara juga melancarkan serangan ke negara Zhoushan. Cerita bersambung di bawah ini. Kerajaan Jinyang dan negara Yanyun adalah dua negara paling kuat di 6 negara barat, kedua negara ini tidak malu untuk melakukan kejahatan, mereka bersiap untuk membagi barat menjadi selatan dan utara. Tujuan kerajaan Jinyang adalah Qixia dan Danyang, dan kerajaan Yanyun adalah Zhongshan dan Zhoushan. Di antara negara-negara ini, kavaleri negara Yanyun adalah unik, dan kavaleri kuda naganya bahkan dapat terbang di udara, yang merupakan kekacauan besar. Namun, kerajaan Zhongshan dan Zhoushan di utara juga memiliki beberapa detail. Pertama-tama, dibandingkan dengan negara Jinyang, yang telah merencanakan selama beberapa dekade, negara Yanyun dapat dikatakan lebih tergesa-gesa, itu adalah keputusan yang dibuat oleh negara Yanyun setelah pertukaran antara negara Jinyang dan Danyang. Liu Xinyu memperkenalkan situasinya, dan kali ini Zhang Hao menyela. Artinya, kerajaan Jinyang menghadapi kerajaan Danyang yang lemah dan kerajaan Qixia. Lalu tujuan negara Yanyun, adalah negara Zhoushan dan Zhongshan. Jadi, negara Yanyun juga sedang berjuang. Namun, hasilnya malah melukai kedua belah pihak. Saya berpikir bahwa negara Jinyang harus memiliki rencana ini. Setelah membersihkan negara Qixia dan negara Danyang, 3 negara utara telah menjadi pot bubur, dan mereka sangat lemah. Maka negara Jinyang dapat mengambil kesempatan untuk menyatukan barat. Saya bahkan berpikir bahwa rencana kerajaan Jinyang kemungkinan akan menghancurkan kita dan kerajaan Danyang dalam waktu 3 atau 2 bulan, dan kemudian menghabiskan beberapa bulan untuk mengkonsolidasikan aturan. Selama konsolidasi kerajaan Jinyang, di sisi utara masih berperang, konsumsi, dan saling melemah. Setelah beberapa tahun, negara Jinyang akan dapat melayani sebagai tentara perdamaian dan menenangkan kekacauan di utara. Liu Xinyu mengangguk setuju, ya. Saya juga setuju dengan dugaan Anda, dan kemungkinannya setinggi 90%. Harus diakui bahwa rencana kerajaan Jinyang dapat digambarkan sebagai sebuah rencana besar. Namun, negara Jinyang tidak menghitung, bahwa mereka akan menemukan tunggul yang keras di sini.
Sampai sekarang, mereka tidak hanya gagal menangkap kami, tetapi juga kehilangan tentara dalam jumlah besar, dan tampaknya bagian dalam negeri Danyang juga mulai melawan. Hilangnya pasukan kerajaan Jinyang di depan kota Guangling, diperkirakan, bahwa kerajaan Jinyang mungkin kehilangan 170.000 elit nyata, ada lebih dari 6.000 periode Jindan, dan setidaknya 200 masa Yuan Ying tahap awal. Selain kerugian sebelumnya, kerajaan Jinyang telah kehilangan lebih dari 700.000 pasukan di pihak kami, lebih dari 10.000 pil emas, dan setidaknya 330 Master Yuan Ying. Mendengar ini, Wu Fanghai segera berkata, tetapi kerajaan Jinyang juga telah menyerap 30.000 orang mantan sekte Jiuyang dan menyerap banyak keluarga di pihak kita. Ini hampir dapat menambah banyak tuan. Jiuyangzong sendiri dapat menambah lebih dari 7.000 periode Jindan dan lebih dari 200 Yuan Ying. Situasinya tidak optimis bagi kami. Liu Xinyu mengangguk, ya, tidak optimis. Kali ini, semua orang dipanggil karena negara Zhoushan di utara tidak dapat menghentikannya. Kekuatan tempur negara Yanyun jauh melebihi prediksi negara Jinyang dan melebihi imajinasi kita. Selama bertahun-tahun, negara Yanyun selalu memiliki kekuatan yang tersembunyi. Kami telah mempertimbangkan jumlah tuan di negara Yanyun, tetapi kami telah melupakan dan mengabaikan, tunggangan mereka juga layak untuk dibudidayakan. Dan kekuatan tersembunyi dari negara Yanyun, hanya ditempatkan di bawah mata kita tidak menemukannya. Cerita bersambung di bawah ini. Menurut berita dari utara, sebuah kavaleri di tahap puncak Jindan, ditambah sebuah tunggangan, itu dapat membunuh master di tahap awal Yuan Ying. Zhang Hao dan yang lainnya tiba-tiba kaget. Wu Fanghai menarik napas dalam-dalam, jadi, saya akan membuat ringkasan. Negara Jinyang berencana berpuluh-puluh tahun dan ingin menyatukan Barat, tetapi negara itu salah perhitungan. Mereka tidak menyangka bahwa pihak kita tiba-tiba akan bangkit. Dan yang kedua, mereka tidak berharap bahwa negara Yanyun akan begitu kuat. Bagus. Liu Xinyu mengangguk. Dan sekarang kaisar dari kerajaan Zhoushan telah runtuh. Tidak seperti kita, begitu Kaisar Zhoushan jatuh, seluruh negara akan benar-benar kehilangan perlawanannya. Pada saat itu, utara kita akan menghadapi tentara besi dari negara Yanyun. Saya khawatir bahwa negara Yanyun dan parlemen Zhoushan akan melakukan pengepungan terhadap kami. Awalnya, saya pikir, tunggu beberapa hari lagi, dan tunggu lebih banyak orang untuk melompat keluar, dan kemudian memulai pertempuran besar. Sekarang tampaknya kita perlu memajukan rencananya. Setelah itu, Zhang Hao berdiskusi dengan semua orang untuk sementara waktu, dan segera merumuskan rencana tempur baru. Sejauh ini, kerajaan Jinyang masih belum dapat menemukan arai perang besar yang terkubur di sekitar ibu kota kekaisaran. Namun setelah mengatakan itu, siapa yang bisa memikirkan Liu Xinyu dan Kongres Qixia sangat gila. Dalam rencana tempur baru, Liu Dingshan secara pribadi akan keluar untuk menangkap ikan, membawa tuan dewa kerajaan Jinyang ke tengah formasi. Alasan mengapa hal itu sangat menyusahkan adalah karena sangat sulit untuk membunuh, jika musuh memiliki banyak cara yang menyelamatkan jiwa. Bahkan jika Liu Dingshan sudah dalam tahap akhir, setelah semua, ia baru saja naik ke panggung, dikatakan bahwa membunuh dewa dengan satu tangan lebih merupakan lelucon. Sekarang setiap orang harus mendiskusikan strategi sempurna untuk memastikan bahwa bahkan sumber pembakaran tidak dapat melarikan diri. Ini harus dilakukan dengan bantuan aura dunia. Setelah rencana itu berhasil, langkah selanjutnya dari negara Qixia harus cepat, dan perlu untuk mengambil kesempatan untuk membersihkan semua tumor beracun di negara Qixia. Setelah itu, negara Qixia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi akan menyusutkan pertahanannya dan melanjutkan pembangunan. Penting untuk mengembangkan dan memulihkan trauma perang sesegera mungkin, dan waspada dengan situasi di utara, dan bersiaplah untuk perang kapan saja. Kemudian mereka akan membantu negara Danyang, mendukung pertempuran antara negara Danyang dan negara Jinyang, dan akhirnya Qixia bisa duduk di atas gunung, menonton pertarungan harimau, sambil mengalihkan zona perang ke negara Danyang. Pada akhirnya, Liu Xinyu penuh semangat, dan ada cahaya yang disebut ambisi berkedip di matanya. Tujuan kami adalah untuk membuka rute laut. Selama rute laut dibuka, kita akan memiliki obat yang lebih murah dan sumber daya yang lebih kaya. Selama pengembangan industri dan komersial berhasil, maka kita akan memiliki lebih banyak artileri dan lebih banyak senjata perang. Pada saat itu, kita akan menyatukan Barat.
Wu Fanghai, yang seorang veteran penting, mengingatkan dengan hati-hati. Yang mulia, bagaimana jika rencana kita untuk membuka rute laut itu gagal? Wajah Liu Xinyu ditentukan. Bukan apa-apa, terus berjuang. Dan, saya percaya semua orang, kita akan berhasil. Ya, kami akan berhasil. Zhang Hao perlahan berdiri, kami tidak mundur, sukses adalah satu-satunya pilihan kami. Cerita bersambung di bawah ini. Di sisi lain, di kota Guangling, ada banyak orang, dan sejumlah besar bangsawan, perwakilan keluarga, dan perwakilan militer di daerah berpendudukan, mereka tiba di sini satu demi satu dan dengan antusias mendukung Liu Hong sebagai kaisar baru Qixia. Bahkan beberapa keluarga, bangsawan yang berada di luar wilayah juga mengirim perwakilan mereka. Di istana, Kaisar boneka Liu Hong bermain-main dengan kecantikannya, tidak ada yang bisa dia lakukan, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengejar beberapa wanita dengan pakaian yang tidak pantas yang memiliki budidaya rendah. Hei, Sima Zhen hanya menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya. Negara akan mati, pasti ada iblis. Saya mendengar bahwa pangeran besar dari negara Qixia adalah sama. Seorang jenderal di tahap awal Yuanying dengan tangan kanan palsu datang. Sima Zhen memandang orang itu, dan orang ini adalah Bai Feilong yang kehilangan lengan kanannya dalam serangan artileri pertama. Dua jenderal penting yang mengikuti Sima Zhen sudah mati. Yang pertama adalah Zhao Yue, orang yang berhasil menembak dan membunuh Kaisar Qixia, dia tewas dalam pengeboman pertama. Yang kedua adalah Diao Desan, yang terbunuh dalam serangan utara dan dibunuh hidup-hidup oleh Dugu Junji, setidaknya tubuh yang dikirim kembali seperti itu. Pada saat yang sama, masih ada lebih dari 50 Master Yuan Ying, yang belum ditemukan. Sekarang, Sima Zhen telah mempromosikan Bai Feilong sebagai wakilnya. Sima Zhen mendengarkan kata-kata Bai Feilong, mengangguk, dan kemudian mendesah, meskipun dua pangeran dari negara Qixia tidak mampu, tetapi sang putri tidak boleh diremehkan. Dengan bantuan kaisar generasi pertama, dia telah menguasai setengah dari negara. Bai Feilong tersenyum dengan acuh tak acuh. Itu tidak lebih dari celana panjang yang tersisa. Sekarang kekuatan militer yang tersisa dari negara Qixia kurang dari 500.000, dan hanya di bagian pesisir. Selama kita menyerang lagi, kita bisa menjepit semuanya ke laut. Sima Zhen juga menunjukkan senyum ringan di wajahnya, tetapi dia dengan cepat mengumpulkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak bisa dianggap enteng. Grup kelautan itu, apa yang mereka lakukan baru-baru ini, keluarga yang memiliki ikatan di tangan mereka, sudahkah mereka menjadi sasaran? Ini hanya tipuan kecil yang tidak dapat diimbangi, Bai Feilong menjelaskan sebab dan akibat, dan akhirnya berkata, hal Dayang Group yang hanya mengenali ikatan tetapi bukan orang, meskipun membawa beberapa masalah, itu hanya sedikit masalah, tidak lebih. Sima Zhen mengangguk pelan, mungkin. Tapi itu tidak bisa dianggap enteng. Grup Ocean, masih patut dicatat. Belum lagi hal lain, hanya artileri dan bahan peledak, kita telah kehilangan 90% pasukan elit. Berbicara tentang artileri dan bahan peledak, Bai Feilong melirik lengan kanannya diam-diam, dan wajahnya menjadi suram. Sementara keduanya sedang berdiskusi, tentara bawahan Sima Zhen datang melapor dan mengganggu percakapan keduanya. Jenderal, pengintai menemukan bahwa negara Qixia mengirim pasukan. Menurut pengamatan saat ini, ada sekitar 300.000 legiun dan sejumlah besar artileri. Baiklah. Sima Zhen segera menjawab, dan kemudian dia mengatur agar semua prajurit mulai menjaga kota. Dan pada saat ini, Master di tahap pendewaan, Zhao Kai, dia muncul di depan Sima Zhen dan bertanya tentang strateginya. Sima Zhen segera melaporkan, Yang mulia, saya pikir pertahanan kota baik untuk kita. Sekarang kita memiliki lebih dari 500.000 elit, dan ditambah dengan dukungan dari berbagai keluarga lokal yang telah membentuk hampir 200.000 pasukan. Cerita bersambung di bawah ini. Ada begitu banyak prajurit yang menjaga kota, ditambah pertahanan kota itu sendiri, ini sangat kuat. Sebaliknya, negara Qixia hanya memiliki sekitar 300.000 pasukan. Jika mereka ingin mengepung, itu sama dengan menceritakan mimpi. Begitu banyak dari kita, mengapa kita tidak pergi ke medan perang untuk bertarung langsung? Kita harus berjuang untuk waktu. Zhao Kai marah, putrinya terluka di depan wajahnya, dia telah sangat marah. Terlebih lagi karena waktu yang dihabiskan di negara Qixia terlalu lama dan kerugiannya terlalu besar, itu sangat memengaruhi strategi negara Jinyang.
Dan negara Yanyun di utara juga lebih kuat dari yang diharapkan, dan itu juga membuat keluarga kerajaan Jinyang merasa mendesak. Sima Zhen berpikir perlahan dan mempertimbangkan kata-kata. Yang mulia, ledakan terakhir membuat semua orang memiliki sedikit kepercayaan diri. Saya merencanakan cara ini, pertama mempertahankan kota. Kemudian gunakan arai pesona kota, maka artileri dari negara Kixia harus sangat dilemahkan. Di masa lalu, kami mengejar pasukan negara Kixia, yang menyebabkan kurangnya pertahanan dalam gerakan kami. Ini juga memperbesar kekuatan artileri Kixia. Sekarang, dengan bantuan kota kekaisaran, kita seharusnya dapat melemahkan kekuatan artileri. Selama kita bertahan selama 3 atau 2 hari, biarkan tentara kita menyadari bahwa artileri tidak lebih dari itu, dan semangat juang mereka pasti akan meningkat. Pada saat itu, menteri akan memimpin pasukan keluar kota untuk bertarung. Kemudian, Sima Zhen menambahkan lebih sedikit. Kali ini, negara Kixia telah mengirim 300 artileri dan lebih dari 5.000 mortir. Zhao Kai mendengarkan dan akhirnya mengangguk. Ya, pengaturannya sangat bagus. Itu akan diserahkan kepadamu dalam perang. Aku dan sesepuh Jade Maiden akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Liu Dingshan. Sesepuh Jade Lady Sword, Sima Zhen bertanya-tanya. Namun, Zhao Kai tidak mau menjawab keraguan Sima Zhen dan berbalik untuk menemui Zhao Ying di belakang. Kali ini, Xie Yingxin, sesepuh Taisang dari Sekolah Pedang Wanita Giok, diundang untuk bertarung bersama untuk bersiap menghancurkan Liu Dingshan dalam satu gerakan. King Hongzhi, yang adalah penatua Jiu Yangzong, baru pulih ke periode akhir Yuan Ying, dan apakah orang ini dapat diandalkan untuk saat ini, itu masih perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, King Hongzhi ini baru saja mengkhianati negara Kixia. Ini pasti pria yang akan terbang sendiri. Ada juga seorang Taois Dingshan, ini adalah rekan Taois Xie Yingxin, tempat suci di tengah tanah subur, seorang penatua dari sekolah Xiao Yao, dan masa pendewaan. Namun, karena pembatasan status, Kepala Dao Dingshan mungkin akan menembak jika negara Jinyang putus asa, tetapi untuk penyerangan, dia tidak akan bergerak. Tanah suci memiliki aturannya sendiri. Jadi kali ini Zhao Kai mengundang Xie Yingxin untuk bersiap membunuh Liu Dingshan bersama. Dan Zhao Ying pindah ke utara untuk menyembuhkan luka dan mempertahankan kerajaan Danyang. Meskipun Zhao Ying terluka, tidak ada masalah untuk sementara memblokir Songxi. Menemui Xie Yingxin di langit di atas kota, Zhao Kai berterima kasih kepadanya dan berkata, masalahnya, perang ini ditakut akan ada beberapa bahaya, kita semua berada di tengah periode pendewaan, jika pada akhirnya Liu Dingshan keluar semua, kita harus berhati-hati. Xie Yingxin tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, aku khawatir dia tidak akan bisa berjuang keras. Aku membawa harta saat ini. Itu bagus. Setelah berbicara, Zhao Kai tiba-tiba menoleh, dan dia segera melihat sosok kuat yang bergegas menuju ke arahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Liu Dingshan. Mata Zhao Kai langsung menjadi merah, dan dia bergumam penuh amarah. Hari ini kamu harus mati. Liu Dingshan melihat Zhao Kai dan tersenyum menghina, yo, cari penolong. Tapi kamu tidak takut kalau aku akan memotong tangan penolongmu lagi hari ini. Pada penyebutan ini, niat membunuh dari Zhao Kai tiba-tiba pecah, dan dia meraung dan bergegas ke arah Liu Dingshan. Pergi mati. Zhao Kai bergegas dan menyerang dengan pedang. Ki pedang besar jatuh dari ketinggian, benar-benar mengunci Liu Dingshan. Di belakang Zhao Kai, Xie Yingxin tersenyum lembut, di tangan yang menggoda, sebuah selendang putih berkibar dengan anggun, tetapi selendang putih itu terbang secepat kilat ke arah Liu Dingshan. Dia ingin membatasi tindakan Liu Dingshan dan bersiap untuk mengujinya. Deru pertempuran di langit menarik banyak perhatian orang di kota Guangling. Sejujurnya, ketika mereka melihat Liu Dingshan bergegas langsung, banyak keluarga pemberontak terkejut. Namun, setelah melihat Zhao Kai dan Xie Yingxin bertempur melawan Liu Dingshan, semua orang menjadi bersemangat, dan mereka menyuarakan dukungan mereka kepada Zhao Kai dan Xie Yingxin dengan teriakan keras. Liu Dingshan mendengar ini dan melihat para pengkhianat di bawahnya, dan muncul kilatan pembunuhan di matanya, namun, dia masih menahan diri, dan terus menjalankan rencana awal. Kalian benar-benar hal buruk. Anda mencari kematian, dan kalian tidak bisa menyalahkan saya. Pada saat berikutnya, Liu Dingshan tiba-tiba meletus dengan momentum tahap akhir Huasen, udara di sekitarnya tiba-tiba meledak menjadi lapisan riak, dan gelombang riak ini menghantam bangunan di bawahnya hingga pecah berkeping-keping.
Liu Dingshan tertawa terbahak-bahak. Dia meraih ki pedang raksasa dari Zhao Kai dengan satu tangan dan tangan yang lain meraih selendang putih yang mencoba menjeratnya, lalu Liu Dingshan segera menyeret selendang itu bersama Xie Yingxin ke bawah. Tidak bagus. Zhao Kai kaget, tapi Xie Yingxin sudah terlempar ke tanah. Lalu, dengan kecepatan di puncak Huasen, Liu Dingshan berkedip dan tiba-tiba muncul di atas kepala Zhao Kai. Kemudian dengan tendangan kaki, Zhao Kai ditendang ke bawah tanpa sempat merespon. Bum-bum. Suara keras memekakan telinga terdengar, dan bangunan di bawah seperti telah dihantam oleh dua meteor yang jatuh berturut-turut. Tanah bergetar, asap dan debu mengepul naik ke langit. Dalam waktu singkat keduanya segera bangkit, namun, saat ini Liu Dingshan sudah bergegas ke ketinggian 10 km, dan dia tiba-tiba berkata, "Aktifkan." Pada saat berikutnya, pesona muncul dari bawah kaki Liu Dingshan. Di bawah, Zhao Kai dan Xie Yingxin, mereka terkejut dan kebingungan. Secara umum setelah keduanya terkena serangan, maka seharusnya Liu Dingshan terus bergegas menyerang tanpa henti, namun dia malah terbang ke atas, yang agak aneh. Tapi tanpa menunggu keduanya pulih dari kebingungan, di langit tiba-tiba muncul lapisan arai pesona. Dari mana arai pesona itu? Zhao Kai tiba-tiba membeku. Kemudian dia melihat Liu Dingshan melayang di luar pesona, dan melihat ke bawah dengan dingin. Tidak bagus. Momen berikutnya, Zhao Kai memiliki perasaan buruk yang kuat di hatinya. Ketika kejadian seperti itu terjadi, pasti ada iblis, dari mana pesona ini berasal. Selain itu, Liu Dingshan tidak menyerangnya, tetapi meninggalkan mereka, dan dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap mata berikutnya, Zhao Kai melihat pola pembuluh darah muncul di pesona. Pola-pola ini sangat tebal, tetapi ada juga beberapa keganasan yang tak terkatakan. Dalam formasi itu, kegilaan aura dapat dilihat. Cerita bersambung di bawah ini. Formasi baru saja dimulai, aura, dan udara, di dalam formasi mulai diekstraksi. Karena arai besar memiliki jangkauan 10 km, perubahannya tidak begitu terlihat di awal, namun keduanya masih melihatnya. Dan saat arai besar ini berhasil diaktifkan, kedua master di tahap pendewaan bersama Sima Zhen dan seluruh kota, semua masuk dalam lingkup arai pesona ini. Di bawah, setelah melihat arai pesona di langit, Zhao Kai dengan cepat terbang ke Sima Zhen dan bertanya, "Apakah itu arai pesona pertahanan kita?" Mendengar ini, Sima Zhen juga terpana, "Arai pesona kita belum dimulai." Menerima jawaban Sima Zhen, Zhao Kai segera membuat keputusan yang menentukan, persiapkan arai pertahanan untuk membentuk batas, cepat. Selama pidatonya, Zhao Kai terbang ke arah Xie Yingxin dan berkata, "Kita mungkin telah jatuh ke dalam jebakan, dan arai pesona di luar terlihat kuat. Mari kita hancurkan bersama-sama." Suara itu belum jatuh, dan dia telah bergegas dan menyerang dengan pedang. Dan hampir saat Zhao Kai menyerang, Xie Yingxin juga menyerang. Dia menembakkan lebih dari 20 jimat, ini setara dengan lebih dari 20 senjata ajaib yang meledak. Tetapi ketika serangan Zhao Kai dan 20 jimat rune mendekati dinding arai pesona, cahaya 20 jimat rune itu mulai redup, dan serangan Zhao Kai juga mulai melambat dan melemah. Sebelum arai pertahanan dari Sima Zhen selesai diaktifkan, Zhao Kai menebaskan pedangnya ke dinding arai pesona besar, namun, pada saat terakhir pedangnya mendekati pesona, ki pedangnya telah menghilang. Puff, pedang itu menembus dinding arai, namun seketika pedang itu meninggalkan titik serangan, dinding arai itu langsung pulih dan kembali utuh. Setelah itu, serangan 20 jimat rune dari Xie Yingxin juga hanya memiliki setengah dari kekuatan serangannya pada akhirnya. Bam, 20 jimat rune meledak pada dinding arai pesona, namun, dinding arai pesona itu hanya bergelombang dan tidak bisa pecah. Melihat ini dari langit, Liu Dingshan mencibir pada keduanya. Terakhir kali saya bereksperimen dengan keluarga Zhang, hanya 1/10 dari kekuatan, namun itu sudah cukup sulit. Dan saat ini, formasi besar sepenuhnya dibuka. Lalu bagaimana ini bisa dihancurkan dengan serangan lemah itu? Wajah keduanya berubah, keduanya menyerang bersama, dan itu masih hanya menyebabkan sedikit riak. Dalam proses serangan keduanya, arai besar telah sepenuhnya beroperasi, lalu, aura dan udara di dalam formasi telah dievakuasi dengan sangat cepat. Dan kali, Xie Yingxin tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Kai, "Aku merasa, tubuhku menjadi agak berat, dan aura di sekitarku sepertinya telah melemah." Zhao Kai merasakannya, dan berkata, "Aura di sekitar memang cepat menghilang.
Kita harus menerobos sesegera mungkin. Setelah penundaan yang lama, kita akan lebih pasif. Xie Yingxin memandangi Legiun Chengtu dan bertanya, bagaimana persiapan pembentukan arai defensif oleh Legiun kita? Boom! Ledakan itu segera memotong kata-kata Xie Yingxin. Di langit, tetesan hujan kerang peledak mulai jatuh. Dan di ketinggian, sejumlah besar master tahap Yuan Ying muncul. Dan mereka segera menjatuhkan banyak bom dari ketinggian. Dan di atas tepi arai pesona, ada dua kapal terbang yang terlihat sedang mengawasi. Dan di atas kapal terbang itu adalah Zhang Hao, Feng Ziling, Liu Xinyu, Wu Fanghai dan yang lainnya, mereka berdiri diam untuk mengamati. Cerita bersambung di bawah ini. Terutama untuk Huang Mingshan dan para peneliti lainnya, bagi mereka, ini sebenarnya adalah penelitian dan praktik ilmiah, dan melihat hasilnya di medan perang, itu sangat penting bagi para peneliti ini. Saat ini, Liu Dingshan terbang perlahan, dan akhirnya datang ke Zhang Hao dan dengan lembut tersenyum sambil berkata, Zhang Hao, selama pertempuran terakhir, kamu berkata, kamu ingin aku menarik kebencian, dan itu sangat penting. Pada waktu itu, aku tidak memahaminya, tapi hari ini aku baru tahu apa gunanya. Saya baru saja muncul, kemudian Zhao Kai langsung mengejarku dengan ceroboh, dan benar-benar kehilangan ketenangan yang seharusnya. Karena tindakan Zhao Kai, Xie Yingxin juga harus menyerang. Akhirnya, seperti yang Anda duga, semuanya memasuki lubang. Mendengar ini, Zhang Hao tersenyum percaya diri. Para junior hanya berkata tanpa berpikir, itu semua tergantung pada keterampilan dan kemampuan beradaptasi para senior. Haha, Liu Dingshan tersenyum bangga, tapi dengan cepat menahan tawa dan mulai mengawasi arai besar di bawah. Di udara di atas arai besar, Wu Fanghai, Dugu Junji, dan sejumlah jenderal memerintahkan, dan mengarahkan tembakan untuk menyerang. Arai besar memiliki jangkauan 10 km, dan artileri memiliki jangkauan setidaknya 10 km, dan mortir memiliki jangkauan lebih dari 5 km. Selama semua artileri membentuk sebuah lingkaran, itu dapat mencakup semua area dalam formasi. Selusin napas telah berlalu, dan lapisan kilau logam telah muncul di permukaan susunan besar, yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Aura di dalam pesona telah diekstraksi lebih dari setengah, udara juga telah diekstraksi dalam jumlah besar. Dalam batas, beberapa orang di bawah periode yayasan mulai berjuang. Sejumlah besar aura dipompa pergi, dan gravitasi besar planet ini mulai menunjukkan warna aslinya. Sejumlah besar tentara dalam periode pemurnian gas kewalahan oleh berat badan mereka sendiri, dan baju besi dan baju zirah mereka tidak lagi dapat ditahan oleh tubuh. Tepat pada saat yang sulit bagi semua orang, Sima Zhen akhirnya meluncurkan arai pertahanan. Dinding pesona kabur terbentuk di dalam arai besar pembunuh dewa. Aliran aura di dalam akhirnya melambat keluar. Namun, tanpa menunggu Sima Zhen dan yang lainnya bernapas lega, mereka melihat pesona pertahanan mulai bergetar, cepat kurus, dan cepat menjadi transparan. Arai besar langit dan bumi adalah formasi terpadu, yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk memblokir, mengekstrak aura dan udara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menutup. Pada saat ini, perisai besar telah beroperasi penuh, dan kemampuannya untuk menyegel juga diberikan. Di bawah campur tangan kemampuan menyegel, arai penghalang Sima Zhen sangat terpengaruh dan melemah. Selain itu, pesona itu sendiri hanya dapat memblokir input dari luar dan dalam, tetapi tidak dapat memblokir output dari luar. Aura sekarang sedang diekstraksi hanya output dari luar. Karena itu, efek pesona pertahanan tidak ideal. Semua orang tidak mengharapkannya sama sekali, akan ada arai besar untuk mengeluarkan udara dan aura. Saat ini banyak orang kesulitan bernapas dan tidak tahu alasannya. Sima Zhen berteriak, pesona pertahanan kita tidak akan bertahan lama. Sementara pesona arai ini masih dapat memblokir serangan artileri, cepatlah untuk membentuk formasi pertempuran dan pecahkan dinding pesona luar itu bersama-sama. Zhao Kai dan Xie Ying sedang sibuk, dan mereka mengelompokkan banyak Yuan Ying, untuk menyerang bersama. Tetapi di langit yang tinggi, Liu Dingshan dengan santai mengeluarkan busur ilahi dan berteriak. Bersamaan dengan teriakan itu, tubuh Liu Dingshan melonjak, bayangan tinggi dan ilusi muncul. Dan busur ilahi membesar hingga 10 kaki. Cerita bersambung di bawah ini. Bayangan imajiner 10 kaki membuka busur, dan panah energi setinggi setengah meter tiba-tiba muncul di busur. Wus angin dan awan bergulung, panah energi menembak ke arah Zhao Kai dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Serangan ini benar-benar mengunci target, secepat kilat. Zhao Kai tidak punya waktu untuk menghindarinya, dan dia hanya bisa mengorbankan perisainya dan mengambil pertahanan pasif. Setelah panah memasuki pesona, kecepatan bertambah banyak karena gravitasi. Terdengar dentuman keras, dan panah setebal setengah meter jatuh, dan bumi bergetar seperti ombak, dengan riak menyebar di sekeliling. Tapi Liu Dingshan sudah menghitung kekuatannya, dan tidak akan menghancurkan arai pesona besar ini. Boom, panah itu meledak segera setelah mengenai target. Dan ini memengaruhi tindakan Zhao Kai. Lusinan Master Yuan Ying di sini di negara Qixia seperti lebah yang sibuk. Mereka melemparkan ratusan bom super dari arai penghalang yang rusak. Periode Yuan Ying dan periode Jin Dan yang baru saja berkumpul di bawah langsung hancur. Bum bum bum, ledakan demi ledakan terdengar dari dalam arai besar pembunuhan dewa, rentetan ini juga meledakkan arai pertahanan yang dibuat Sima Zhen, dan sejumlah besar aura dipompa pergi. Aura di dalam Great Shield dengan cepat hilang. Beberapa master yang bereaksi cepat secara spontan diorganisasi bersama untuk membentuk kembali arai pertahanan, dan mempertahankan aura kecil. Beberapa orang bahkan melepaskan aura di batu roh untuk sementara meringankan dampak. Tapi semuanya sia-sia. Saat aura dipompa pergi, kekuatan penyegelan perisai besar terus diperkuat. Awal periode yayasan terpengaruh, dan kemampuan mereka tidak dapat dimobilisasi. Bahkan beberapa Golden Pill tidak dapat mengaktifkan senjata sihir mereka. Terutama ketika aura itu dipompa, gravitasi yang berat membuat semua orang mulai berjuang keras untuk tetap berdiri. Dan ketika udara diangkat, dilema baru muncul. Sejumlah besar periode pemurnian gas yang bertahan mulai mengalami kesulitan bernapas, ditambah dengan gravitasi yang berat, api kehidupan mereka secara bertahap padam. Untuk awalnya menghilangkan kebutuhan akan udara, perlu berada di masa Jin Dan untuk bertahan hidup tanpa bernapas, tetapi tidak bisa seperti ini selamanya, dan harus mengkonsumsi banyak energi spiritual untuk menjaga vitalitas di dalam tubuh. Selama periode tentara tingkat rendah itu jatuh, Zhao Kai dan Xie Yingxin mencoba melawan beberapa kali, tetapi, mereka berdua ditekan oleh Liu Dingshan dengan busur dan anak panah. Tanpa sadar, sudah waktunya minum teh. Di bawah susunan arai pembunuh dewa yang sengit, bayangan kematian akhirnya mengantar masuk. Para prajurit tidak dapat memegang senjata mereka, dan bahkan tulang di tubuh mereka dihancurkan oleh berat gravitasi, darah mereka juga dengan cepat terkuras di bawah gravitasi ini. Periode fondasi tidak buruk, mereka dapat menahan 10 kali gravitasi, tetapi udara hilang, seluruh dunia diam. Ledakan berlanjut, banyak ahli masih berteriak putus asa. Yang paling penting adalah di dalam arai pembunuh dewa ini, ruang penyimpanan tidak bisa dibuka. Ketakutan semakin menyebar, banyak prajurit mulai panik satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Xie Yingxin menggigit bibir bawahnya, dan tiba-tiba mengeluarkan patung kecil yang diukir dengan batu roh. Patung kecil ini segera berubah menjadi sosok yang kuat. Kepala Dao Dingshan. Mengenali sosok itu, Zhao Kai sangat terkejut. Xie Yingxin melihat sosok yang terbentuk, dan dia dengan lembut berkata, saya tidak ingin mengeluarkannya. Dan harta ini telah saya siapkan untuk menyerang Liu Dingshan pada saat terakhir. Tetapi saya tidak menduganya akan mengeluarkannya secepat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan mengatakan itu, Xie Yingxin melihat sekeliling, sedikit khawatir. Avatar ini, aku takut bahwa itu bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan aslinya. Zhao Kai berkata dengan sedikit terkejut. Ini harta yang kamu bawa hari ini. Pada saat itu, sosok itu telah mengeras, dan lambat laun memperoleh kebijaksanaan. Dia memutar kepalanya, mengerutkan kening ragu, dan berkata dengan pengetahuan rohaninya. Hei, apa yang terjadi? Xie Yingxin memperkenalkan situasinya lagi, tentu saja, Xie Yingxin tidak tahu apa yang terjadi, tapi setidaknya dia tahu itu tidak baik sekarang. Wajah Dingshan Dao serius, pihak lain terlibat dalam pertempuran besar, ini untuk menghancurkan dewa. Dao kamu benar. Zhao Kai dengan cepat menyapu perasaan keberadaannya, dan berkata, bahwa Liu Dingshan tampaknya telah diperbaiki pada periode akhir Huasen. Kepala Dao Dingshan melirik Zhao Kai, alienasi samar melintas di matanya. Zhao Kai, sebagai penatua tanah suci, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, dan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Dan tindakanmu membuat saya tidak senang. Tapi sekarang ini tidak berguna, cepat menerobos. Kami bertiga bergabung bersama dan itu seharusnya berhasil.
Namun, saya hanya seorang doppelganger dan hanya bisa bertahan pada waktu minum teh. Ketiganya segera berdiri, dan siap untuk menyerang. Namun, Liu Dingshan mulai pada saat ini, dan Liu Dingshan secara pribadi melemparkan paket peledak ekstra besar untuk mereka, total 5 bom. Ledakan gila membawa beberapa masalah pada ketiganya. Sekarang tidak ada aura di dalam perisai besar dan tidak ada penghalang udara, dan kekuatan ledakan sangat kuat. Bagi mereka bertiga yang tidak dapat menggunakan mantra magis, mereka hanya bisa mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melawan. Setelah ledakan, Liu Dingshan menembakkan panah energi lagi. Kali ini panah energi langsung mengenai Xie Yingxin dan membuatnya memuntahkan darah dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Gravitasi yang berat membuat Xie Yingxin agak lemah untuk sementara waktu. Pada saat ini, Xie Yingxin sangat malu, dan pakaiannya sebagian besar rusak. Gambar sebelumnya seperti peri abadi sekarang telah berubah menjadi gadis pengemis. Bum-bum, ledakan demi ledakan terus berlanjut, tentara di dalam arai besar terus-menerus jatuh, asap-asap yang meledak dipompa oleh formasi, seperti awan yang bergerak. Selama ledakan, sejumlah besar rumah yang masuk dalam jangkauan arai besar segera runtuh. Dan dengan berlalunya waktu, rumah-rumah ini akhirnya tidak tahan terhadap gravitasi yang berat dan dampak ledakan. Bahkan tembok yang kuat itu runtuh. Gravitasi itu sendiri adalah bencana dan senjata terbesar. Beberapa periode fondasi tidak dapat dipertahankan, dan tiba-tiba akan jatuh ke tanah, dan tubuh mereka akan hancur pada saat menyentuh tanah. Karena Dingshan Daochang hanyalah inkarnasi energi, yang merupakan struktur aura, ia tidak dapat merasakan gravitasi, namun dia masih bisa merasakan kekuatan arai besar ini. Wajah Dao Dingshan semakin serius, ia perlahan-lahan terbang ke tepi pesona, dan berhadapan dengan Liu Dingshan. Liu Dingshan, aku adalah orang dari sekolah Xiao Yao. Xie Yingxin adalah teman saya, biarkan dia pergi, sekolah Xiao Yao akan berutang budi padamu. Liu Dingshan mengerutkan kening. Sekolah Xiao Yao, rata-rata orang mungkin belum pernah mendengarnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya sebagai periode pendewaan? Dia tahu, Xiao Yao adalah tempat kedua dari 3 situs suci di Tanah Subur, sekolah Xiao Yao, bahkan di atas Xuanzenisme. Cerita bersambung di bawah ini. Namun kali ini tiba-tiba Zhang Hao menyela. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Melihat keraguan-raguan Liu Dingshan, Zhang Hao berbalik untuk melihat Feng Ziling. Saudaraku, segala sesuatunya dalam masalah. Harap kembali ke Xuan Zhenjiao dengan cepat dan memberitahu Xuan Zhenjiao, bahwa kita akan membunuh seorang Taois dari Xiao Yao. Apa? Feng Ziling takut dengan kata-kata Zhang Hao. Tapi bagaimanapun, dia mengajukan satu pertanyaan lagi. Alasannya. Apakah kita ingin berbelas kasih pada musuh di medan perang? Dan juga membunuh periode pendewaan ini, juga dapat melemahkan kekuatan mereka. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak periode pendewaan yang ada di Jinyang, saya percaya bahwa hilangnya periode pendewaan sudah cukup untuk membuat mereka merasa sakit. Tapi bukan masalah kecil untuk membunuh dewa, aku khawatir aku tidak bisa menahannya sendiri, maka segeralah minta bantuan kepada guru saya. Juga, saya ingat betul, barat tanah benua milik situs Xuanzenism kami, dan tidak ada salahnya untuk membunuh musuh di situs kami. Ngomong-ngomong, kepala Dao Dingshan ini harus datang dengan banyak pemikiran, saya tidak tahu apakah saya bisa menangkap seorang pengkhianat ini. Kali ini, Zhang Hao memposisikan Xie Yingxin sebagai musuh yang menerobos wilayah Xuanzenism. Meskipun Feng Ziling tidak bisa diandalkan pada saat-saat biasa, saat ini, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kamu benar, kamu berhati-hati, aku akan kembali dengan cepat. Ini adalah penjahat yang mengacau di wilayah kita, kamu tahan itu. Feng Ziling menangkap maksud Zhang Hao, lalu dia memberi Zhang Hao harta ajaib dan segera bergegas. Tetapi pada saat berikutnya, kata-kata Feng Ziling melayang, ini bernilai 100.000 batu roh kelas atas dan dibuat dari empulur kayu senyin. Ketika saya kembali, ingat untuk menyelesaikan akun. Kata-kata Feng Ziling belum jatuh, dan orang itu telah menghilang. Dia tidak naik perahu, tetapi langsung terbang dengan pedang. Yuanying terbang dengan kecepatan penuh, jauh lebih cepat dari kapal terbang. Feng Ziling untuk sementara menyerahkan kapalnya kepada Zhang Hao. Percakapan antara Zhang Hao dan Feng Ziling hanya 1 saat, dan Liu Dingshan dan yang lainnya mendengarnya, tetapi kepala Dao Dingshan di dalam formasi arai tidak mendengarnya.
Kemudian Zhang Hao memanipulasi kapal terbang, datang ke samping Liu Dingshan, dan menatap Dao Dingshan di dalam arai. Dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin Dao Dingshan, kan? Saya punya pertanyaan. Mengapa senior Xie Yingxin membawa inkarnasi Anda?" "Oh, aku mengerti. Faktanya, Xie Yingxin, Zhao Kai dan kamu. Kalian bertiga akan mengepung Liu Dingshan Liu hari ini kan?" Ups, itu benar-benar keringat dingin. Jika kami tidak mempersiapkan hari ini dan tidak memulai pertama, maka sekarang apakah Liu Dingshan sudah dikelilingi oleh Anda? Lalu apakah kalian akan membiarkan dia hidup? Di samping, Liu Dingshan setelah dia mendengar kata-kata Zhang Hao, dia terkejut dan menjadi sangat marah. Liu Dingshan berkeringat dingin. Hari ini, jika tidak ada medan perang besar, jika dia tidak mulai pertama dan menjadi kuat, mungkin dirinya akan jatuh hari ini. Pada saat ini, hati Liu Dingshan penuh dengan kejelasan. Selain itu, Zhang Hao sudah mengirim Feng Ziling kembali ke Xuan Zenism untuk meminta bantuan, dan Liu Dingshan akhirnya mengambil keputusan. Mempertimbangkan pembunuhan tersembunyi Xie Yingxin hari ini, Liu Dingshan memutuskan untuk tidak pernah mengakhiri masalah. Jika Xie Yingxin terputus, mungkin dia masih bisa mendapatkan bantuan Xuan Zenism. Barat tanah subur milik situs Xuan Zenism, yang merupakan hubungan nyata. Cerita bersambung di bawah ini. Kuasai para dewa, bunuh 1-1. Ini bukan periode Yuan Ying, atau puncak periode Jindan, yang dapat ditambah melalui lebih banyak latihan, beberapa obat. Pada saat ini, Zhang Hao menghindari tatapan guru Dao Dingshan dan menyerahkan patung kayu Senyin kepada Liu Dingshan. Liu Dingshan tersenyum, dia tahu apa yang dimaksud Zhang Hao, maka kepala sekolah Dao Dingshan datang dengan pikiran ilahi, dan memenggal pikiran ilahi ini mungkin menyakitinya, tetapi itu tidak banyak, maka akan lebih baik menyegelnya di boneka kayu Senyin ini. Dan di saat dia bosan, tidak apa-apa untuk menusukkan beberapa jarum. Karena kamu ingin membunuhku, maka, bersiaplah untuk dibunuh. Tapi Liu Dingshan juga rubah tua, dia harus menunda waktu. Sekarang semakin lama diseret, semakin baik untuk diri sendiri. Jadi Liu Dingshan mengirim pesan kepada Zhang Hao, untuk jangan terlalu membuat musuh curiga. Zhang Hao dan Liu Dingshan bertempur dengan wajar. Wu Fanghai mengarahkan artileri untuk menyerang terus-menerus. Setelah beberapa saat, sosok Dao Dingshan mulai menunjukkan beberapa fluktuasi, tentu saja, tubuh yang dibentuk oleh sinar pemikiran spiritual dan energi spiritual ini agak tidak stabil. Dalam keadaan normal, inkarnasi Dao Dingshan ini mungkin dapat bertahan pada waktu minum teh, tetapi di dalam arai besar pembunuhan dewa, itu berbeda. Setelah menunggu sebentar, inkarnasi Dingshan Dao Chang akhirnya tidak bisa menahannya. Liu Daoyou, Anda sebagai periode metamorfosis, Anda harus berdiskusi dengan seorang pria kecil pada periode yayasan, kapan periode yayasan begitu mulia. Zhang Hao mendengarkan dan tersenyum. Pemimpin Dao Dingshan ini benar, Anda mungkin tidak tahu, arai formasi yang menjebak Anda, saya memiliki setengah dari kontribusi. Hehe, dengan cara ini, setidaknya salah satu dewa mulia ini terjebak oleh saya. Saya tidak tahu apa pendapat kepala Dao Dingshan. Kamu. Dao Dingshan menggigil dan berfluktuasi di seluruh tubuh inkarnasi itu, saat ini sosoknya sudah agak tidak stabil. Oh, sebagai inkarnasi yang mulia, para senior, kamu tidak boleh memiliki pengetahuan umum yang sama dengan periode dasar kecilku. Jangan marah, ayo, ambil napas dalam-dalam. Wah, orang yang sebenarnya harus mendidik kamu bagaimana menjadi manusia. Anda tidak menghormati dewa transendensi, bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan mengatakan bahwa itu salah. Ya, kamu benar. Tapi pertama-tama kamu harus keluar. Tidakkah kamu menemukan bahwa kita menunda waktu? Ya, aku mengatakan dengan jelas bahwa kita menunda waktu. Oh, aku lupa, perkenalkan, saya adalah murid Xuanzhen, saya telah melihat senior. Tapi saya ingin mengutuk, karena pendahulu sudah campur tangan di barat tanah benua. Mata panjang Dao Dingshan menyipit, dan dia menoleh ke Liu Dingshan untuk bertanya. Apakah Anda siap untuk menjadi musuh sekolah Xiao Yao? Zhang Hao memblokir Liu Dingshan, kata-kata Dao Chang terbalik. Kami telah membuat Anda datang ke negara Qixia, dan Anda akan membunuh kami. Sekarang saya tidak dapat membunuh mereka. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu murah di dunia ini? Ups, sejauh yang saya tahu, para penguasa Tanah Suci tidak bisa dengan mudah campur tangan dalam pertempuran antar negara. Lalu apa maksudmu kali ini?
Campur tangan dalam perang tidak diperhitungkan, tetapi juga lintas batas, dan mengancam saya sebagai periode pembangunan fondasi kecil dengan identitas bangsawan, yang mengubah para dewa. Astaga, para pendahulu benar-benar layak menjadi periode mulia dewa, saya mengaguminya. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat punggung Zhang Hao, mata Liu Dingshan terlintas sedikit rasa terima kasih. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk melawan faksi yang sulit ini. Kamu. Kepala Dao Dingshan gemetaran oleh sanggahan Zhang Hao, tetapi dia juga mengerti bahwa Zhang Hao benar. Melihat Xie Yingxin, yang sudah dalam kesulitan, dia harus menelan amarahnya dan menekan niat membunuhnya. Dingshan Daochang menggertakkan giginya dan meminta maaf kepada Zhang Hao. Adik laki-laki ini, saya juga prihatin dengan kekacauan. Anda lihat bagaimana Xie Yingxin juga pasangan saya, bagaimana saudara lelaki kecil itu mengangkat tangan mulianya, apa yang diinginkan saudara lelaki kecil itu. Benarkah? Zhang Hao sangat gembira. Sungguh, kata Dingshan dengan gigi terkatup, dia siap berdarah. Zhang Hao berkata, lalu apa yang saya inginkan, adalah kehidupan kedua dewa. Oh, sebenarnya, bocah itu juga takut, dan dia ingin berjanji pada pemimpin untuk menempatkan mereka satu pekarangan. Tetapi, Tanah Suci telah menetapkan, ngomong-ngomong, bocah kecil ini tidak tahan. Karena itu, kita hanya bisa bertindak sesuai peraturan. Sungguh, maaf. Maaf, saya dengan tulus meminta maaf kepada para pendahulu saya, maaf, benar-benar minta maaf. Hei, jangan hentikan artileri, bertarung. Semua orang. Kepala Dao Dingshan tahu bahwa dia dibodohi. Ini membuang-buang waktu. Dan Liu Xinyu sudah tersenyum dan membungkuk, Wu Fanghai juga menjadi senang, dan memerintahkan pasukan untuk menyerang. Faktanya, artileri tidak pernah berhenti, yang baru saja berhenti adalah bom yang jatuh oleh Master Yuanying. Dingshan Daochang kembali ke Xie Yingxin dan menggelengkan kepalanya, cobalah dengan sekuat tenaga dan lihat apakah ada cara untuk meninggalkan pesona ini. Jangan khawatir tentang konsekuensinya. Xie Yingxin dan Zhao Kai menggelengkan kepala mereka. Zhao Kai berkata, kami telah mencoba semua metode sekarang. Kami tidak dapat meninggalkan formasi besar ini. Pihak lain telah merencanakan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, kepala Dao Dingshan menatap Zhao Kai dengan nada dingin, Zhao Kai, jika ada sesuatu yang panjang dan pendek kali ini, aku tidak bisa mengampuni kamu, apalagi kerajaan Jinyang, dan keluarga kerajaanmu. Zhao Kai tidak berusaha, karena yang paling penting sekarang adalah melarikan diri. Memutar kepalanya untuk melihat-lihat, hati Zhao Kai tumbuh lebih dingin. Sekarang kota Guangling telah menjadi kota mati. Aura dan udara dievakuasi, dan sejumlah besar orang di bawah periode yayasan sudah mati. Bahkan jika itu adalah periode fondasi, itu masih berlangsung. Hanya periode Jindan yang masih berjuang, tetapi itu hanya perjuangan akhir. Kematian jatuh seperti guillotine, dan itu perlu untuk membunuh semua orang. Pada titik hidup dan mati, para Master Yuanying mulai mengaum, mereka akhirnya berada di bawah tekanan peluru artileri dan bom. Pergerakan tim infanteri Yuan ke tepi pesona jelas terlihat oleh orang-orang di atas. Dan mereka menjadi fokus perawatan artileri. Tetapi pada titik ini, mereka tidak peduli dengan banyaknya korban. Cincin penyimpanan tidak bisa dibuka, dan mereka membakar sumber kehidupan untuk bertarung. Beberapa Yuanying meraung. Mereka mati bahkan sebelum bisa bertarung. Dari waktu ke waktu, terlepas dari apakah itu periode Jindan atau periode Yuanying, jika seseorang ditemukan berkumpul, itu akan dijatuhkan bom dari atas. Seiring berjalannya waktu, ada ratapan kematian dan keputusasaan di mana-mana. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bencana yang menghancurkan di depan wajahnya, Zhao Kai perlahan-lahan menutup matanya, dan tiba-tiba berteriak tanpa suara. Dalam teriakan itu, Zhao Kai meledak menjadi canghong merah darah. Dia akhirnya tidak punya pilihan selain membakar sumbernya. Dia akhirnya menyadari bahwa ini bukan saat untuk menahan. Dan di saat berikutnya canghong merah darah meletus dari Zhao Kai, bergegas menuju arai pesona besar. Di atas susunan besar, Liu Dingshan tampak serius. Waktu putus asa terakhir telah tiba. Dia berteriak kepada Wu Fanghai dan sejumlah besar Master Yuan. Semua orang berhati-hati. Meskipun medan perangnya kuat, periode magis membakar sumber dan fondasi tidak dapat dihitung dengan alasan. Terutama sumber ini memiliki kekuatan ki dan darah, memiliki efek pengekangan tertentu pada arai besar. Jangan hentikan artileri, tembak ke arah Zhao Kai.
Saat berbicara, Liu Dingshan menyingkirkan busur dan anak panahnya, tetapi mengambil pedang terbang itu. Bagi kebanyakan pembudidaya, pedang terbang adalah kekuatan pertempuran terbesar. Zhao Kai menjerit dan bergegas ke langit, tiba-tiba menghalangi langit dengan energinya sendiri. Master Yuanying yang masih hidup segera memahami, dan mereka dengan cepat berkumpul di bawah Zhao Kai, semua orang bersama mendekati perbatasan arai pesona, segera lebih dari 200 Master Yuanying berkumpul. Selama periode ini, para Master Yuanying ini tidak peduli dengan intrik, dan semua mengeluarkan kemampuan terkuat mereka untuk menyerang arai pesona. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tiba-tiba, artileri di sisi negara Qixia sudah terlambat untuk beradaptasi. Zhao Kai, Xie Yingxin, dan lebih dari 200 Yuanying bergegas ke tepi pesona. Mereka bergegas tanpa suara, semua berlumuran darah, membentuk barisan pertempuran, dan akhirnya semua serangan berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah, dengan keras menebas dinding pesona. Pedang panjang berwarna merah darah ini memiliki panjang hampir 100 meter, dan ada cahaya ganas dan gelombang darah bergulir di atasnya. Liu Dingshan dengan cepat tiba di titik penyerangan, dengan tebasan pedang, energi di periode akhir Huasen benar-benar meledak, dan angin yang kencang berputar, melesat memasuki dinding arai. Klik, di dalam pesona itu, serangan Liu Dingshan langsung dipatahkan oleh serangan gabungan dari orang-orang Jinyang. Setelah tabrakan yang keras pada dinding arai, lubang sekitar 3 meter muncul. Melihat ini, Zhao Kai bergegas dengan gila. Liu Dingshan mencibir. Dengan tangan kanannya terulur, dia membuat segel untuk menutup lubang itu. Boom! Zhao Kai memukul segel yang dibuat oleh Liu Dingshan. Pada saat Zhao Kai bergegas, dinding pesona telah diperbaiki dengan sendirinya, dan serangkaian pola halus yang terjalin ke dalam jaringan, dan serangan segel itu benar-benar menghalangi harapan terakhir Zhao Kai. Ah! Zhao Kai meraung putus asa. Dia telah mencoba yang terbaik, tentu saja, dia masih memiliki kekuatan, tetapi kekuatan Liu Dingshan membuatnya putus asa. Di luar arai pesona, Liu Dingshan berkata, semua orang telah datang ke negara saya Qixia, tetapi saya tidak punya waktu untuk menghibur. Saya benar-benar minta maaf. Kali ini, apakah Anda masih puas? Banyak dari para Master Yuanying di dalam arai pesona tidak bisa berkata-kata. Tidak dapat disangkal bahwa memang ada yang sekarat di antara mereka, dan mereka masih ingin tinggal di negara Qixia. Tetapi sekarang tidak mungkin melepaskan mereka, dan sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Dalam situasi yang bergejolak ini, saatnya untuk memotong rumput. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah perang nasional, dan tidak ada yang disebut tidak bersalah dalam perang. Setelah kedua negara bertempur, semua orang hanya bisa bermusuhan. Selain itu, bahkan para jenius militer terbaik dalam perang nasional hanya dapat mengoordinasikan situasi keseluruhan, dan tidak dapat membedakan apakah setiap individu tidak bersalah. Setelah satu serangan, kerumunan menyerang beberapa kali lagi, tetapi menjadi semakin lemah. Serangan itu lebih seperti respon putus asa. Akhirnya, bahkan Xie Ying menghela nafas, membakar sumber hidupnya diam-diam. Tapi sudah terlambat, pada saat ini, Zhao Kai sudah kelelahan, dan sumbernya sudah hampir habis. Sejumlah besar Master Yuan sudah hampir jatuh. Di langit, para Master dari negara Qixia menyerang dengan busur dan bom dari waktu ke waktu. Setelah tabrakan lain, Zhao Kai menyeringai, dan sosok yang menua dengan cepat jatuh ke tanah tanpa suara. Zhao Kai, yang jatuh ke tanah, daging serta tulang di tubuhnya sudah terbakar. Sampai mati, dia gagal menerobos penghalang ini. Xie Yingxin juga mulai menjadi tua karena sumber pembakaran. Dia melihat ke bawah diam-diam pada sosok imajiner yang suram dan bayangan di sekitarnya, dia tersenyum sedih, dan kemudian menggunakan kekuatan penuhnya untuk memukul pesona. Pesona itu bergetar, tetapi bagaimanapun juga ia gagal melarikan diri. Dan tubuh Xie Yingxin meledak tanpa meninggalkan sisa, sosoknya menghilang dalam kehampaan. Bayangan virtual Dao Dingshan mengulurkan tangannya dan hanya menangkap beberapa bubuk yang tersebar. Ah! Inkarnasi pemimpin Dao Dingshan meraung. Dia menatap Liu Dingshan dengan ganas, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan sosok itu perlahan menghilang. Tetapi pada saat sosok Dao Dingshan hendak menghilang, Liu Dingshan tiba-tiba bergegas memasuki pesona, meraih aura terakhir Dao Dingshan, dan menyegelnya ke dalam patung kayu di tangannya. Liu Dingshan merasakan sedikit jejak spiritualitas muncul pada patung kayu di tangannya.
Dan tiba-tiba dengan tersenyum puas dia berkata, berani mengancam saya. Hei, mari kita lihat. Kali ini benar-benar panen besar. Tidak hanya dua huasen kerajaan Jin yang dipadamkan, tetapi juga jejak spiritual dalam periode pendewaan disegel di dalam patung kayu. Dalam pesona, Liu Dingshan bisa membuka cincin penyimpanan untuk memasukkan patung kayu kecil itu ke dalam cincin. Kemudian dia perlahan-lahan menatap para Master Yuanying yang lemah dan marah di sekitarnya. Para Master Yuanying ini perlahan-lahan mengepung, dan tiba-tiba bergegas ke Liu Dingshan. Liu Dingshan tersenyum, dia tidak terburu-buru mulai memukuli orang. Dibandingkan dengan orang-orang yang dilanda panik ini, Liu Dingshan sudah siap, tidak hanya untuk persiapan psikologis, tetapi juga untuk persiapan materi. Bagi Liu Dingshan, gaya gravitasi puluhan kali hanya sedikit kesulitan, dan kekuatan segel hanya sedikit merepotkan. Dia mengenakan armor harta karun dan pedang terbang di tangannya. Di ruang balik serangan pedang terbang, semua Master Yuanying ditembak jatuh. Menurut perjanjian Tanah Suci, periode Huasen tidak dapat dibunuh di bawah periode Yuanying, tentu saja, merupakan pengecualian untuk orang yang secara aktif menyerang periode Huasen. Namun, Liu Dingshan masih mengawasi. Dia baru saja menyingkirkan dua periode pendewaan dan mengambil sinar Yuan Shen dari Dao Dingshan, dan di belakangnya ada sekolah Xiao Yao, jadi dia berhati-hati dan berusaha untuk tidak meninggalkan celah kesalahan. Cerita bersambung di bawah ini. Di langit, gerbang periode Yuanying kerajaan Qixia mulai menjadi penembak jitu dengan busur dan anak panah. Pesona itu berlangsung lebih dari setengah jam, dan periode Yuanying di negara Qixia mulai memasuki pesona itu. Mereka mengikat para Master Yuanying yang kelelahan dengan tali yang kuat, setelah mematahkan anggota tubuh mereka, pesona itu akhirnya dihentikan. Aura dan udara mundur, embusan angin menyapu seluruh kota Guangling, bubuk pertempuran sebelumnya, bangunan yang runtuh, berguling ke langit seperti badai pasir. Ketika aura pulih, para master yang terikat ke tanah ingin berjuang, tetapi segera mereka putus asa. Kecepatan pemulihan mereka tidak sebanding dengan para master di negara Qixia yang baru saja masuk ke dalam arai pesona. Zhang Hao berdiri di atas kapal terbang dan memandang dunia yang sunyi ini. Totalnya hanya 1 jam, dan ibu kota kekaisaran, yang masih makmur, diubah menjadi tempat tandus. Bahkan, malam sebelum retret utama Liu Xinyu dan negara-negara Qixia lainnya, meskipun ledakannya sangat dahsyat, dan meskipun tembok timur kota Guangling runtuh, bagian dalam ibu kota kekaisaran tidak rusak. Karena mundurnya awal pasukan utama Qixia, pertempuran pengepungan yang keras tidak dimulai. Oleh karena itu, meskipun ibu kota kekaisaran sebelumnya kacau, mereka masih mempertahankan kemakmurannya. Hanya sekarang kemakmuran ini telah berubah menjadi beberapa tanah kosong. Ketika aura dan udara dipompa pergi, gravitasi berat turun, dan bangunan yang dulu makmur runtuh. Selain itu, kekuatan ledakan benar-benar menghancurkan kemakmuran di sini. Tembok kota yang tinggi juga runtuh karena gravitasi. Tanah penuh dengan tubuh yang jatuh, banyak dari mereka yang remuk dan sangat aneh. Menghadapi kota seperti itu, Zhang Hao memikirkannya, tetapi memutuskan untuk tidak masuk. Liu Xinyu membawa beberapa orang dan perlahan-lahan melangkah ke ibu kota kekaisaran. Semua orang berjalan jauh ke istana, dan akhirnya menemukan mayat di reruntuhan istana tempat istana runtuh. Mayat itu hanya mengenakan celana panjang, dan ada 2 tubuh wanita bengkok di sebelahnya. Liu Xinyu, Liu Dingshan dan yang lainnya melihat mayat itu diam-diam, dan akhirnya menghela nafas dan menyeretnya keluar sendirian. Bagaimanapun, itu adalah darah keluarga kerajaan. Setelah mencari di dalam dan di luar kota Guangling beberapa kali untuk memastikan tidak ada ikan yang hilang dari jaring, tentara mengambil istirahat sejenak di luar kota dan mulai menyerang timur. Kali ini, tentara berangkat dengan niat membunuh. Dimanapun tentara lewat, semua keluarga besar dan kecil dalam daftar tidak tertinggal. Liu Xinyu, mengenakan baju besi, berdiri di depan kapal terbang dan memerintahkan pembantaian paling gila. Penyergapan di kota Guangling membuat keluarga-keluarga besar kehilangan elit dan tuan mereka. Pada saat ini, menghadapi pembantaian, hampir tidak ada perlawanan. Keluarga dan seni bela diri itu mengirim orang untuk mengeluh, tetapi Liu Xinyu mencibir. Keluarga-keluarga yang tidak ada dalam daftar itu bergidik dan menyaksikan pembunuhan hebat kali ini. Ketika tentara maju dan membunuh dengan panik, situasi tentang kota Guangling menyebar. Tentu saja, Liu Xinyu dapat mengaturnya.
Kota Guangling hancur. Pada saat yang sama, ada dua tuan dari periode tengah pendewaan kerajaan Jinyang yang jatuh. Tidak ada yang akan mengharapkan perubahan aneh ini dalam sehari. Kekalahan Qixia atas negara dan kaisar hilang, dan tampaknya negara itu akan mati. Ada lebih banyak desas-desus bahwa langit sedang terbang, dan Liu Hong mengambil posisi boneka kaisar. Melihat situasi secara keseluruhan telah diputuskan, negara Jinyang siap merayakan kemenangan. Tetapi tanpa diduga Liu Xinyu dan para tentara rakyat menyerang balik dan akhirnya pasukan Jinyang mengalami kekalahan total. Kemudian tentara yang dipimpin oleh Liu Xinyu mulai membersihkan pengkhianat, bangsawan, keluarga, dan klan bela diri semua tidak terhindar dari pembantaian. Siapa sangka pembantaian terakhir tidak datang dari negara Jinyang, tetapi dari negara Qixia. Berita itu menyebar dengan liar. Menjelang malam di hari yang sama, sudah ada koalisi sementara yang terdiri atas lebih dari selusin keluarga yang bertempur, dan beberapa perwakilan untuk mengancam Liu Xinyu, dan mereka mengatakan, dengan cara ini, negara Qixia akan dibunuh. Apa artinya kita memiliki negara yang seperti itu? Menghadapi pertanyaan ini, Liu Xinyu mencibir, bangsawan dan orang-orang yang tidak terkendali juga berbahaya. Selama ada negara yang bersih, populasinya dapat dipulihkan dalam waktu kurang dari 20 tahun. Peluang itu jarang terjadi sekarang, negara harus dibersihkan dari atas ke bawah. Jenderal Fang Haiwu juga sangat kejam. Setelah mengetahui bahwa klan keluarga dan bangsawan berkhianat, Wu Fanghai tidak lagi menyukai klan keluarga. Pasukannya seperti penggilingan, dan keluarga-keluarga yang terdaftar dalam daftar hitam yang tersisa di negara Qixia telah dicacah. Di depan situasi umum negara ini, simpati dan kasih sayang hanyalah perasaan membosankan yang hanya akan datang sesudahnya. Beberapa keluarga yang tidak masuk daftar, menggigil, tetapi mereka diam-diam bersukacita. Dalam proses menyapu, Liu Dingshan dan Zhang Hao duduk di atas kapal terbang dan mulai berdiskusi satu persatu, terutama membahas pengaruh tanah suci. Tetapi keduanya berkata banyak, tetapi tidak ada banyak konten substantif. Hanya saja Liu Dingshan dan Zhang Hao, mereka bergantian mulai menusuk jarum ke dalam boneka kayu. Dua wanita bisa merajut sweater bersama, dan dua pria bersama, mereka menyiksa penjahat. Pria kayu kecil di tangan Liu Dingshan bahkan lebih menarik. Puluhan ribu mil jauhnya, di tengah benua subur, dekat sekolah Xiao Yao, kepala Dao Dingshan menjerit dan berguling-guling di jalan. Ya, dewa mengalami kegilaan, dia berguling di jalan. Namun, dia mengatakan bahwa pemimpin Dao Dingshan ini juga tak terbendung. Ketika perang ini terjadi, dia masih berkeliaran puluhan ribu mil jauhnya. Kemudian, ketika Xie Yingxin menggunakan pemikiran spiritual yang ditinggalkannya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena hanya ketika pikiran di sisi lain kembali, barulah tubuh utama dapat mengetahui apa yang terjadi. Pada saat terakhir, beberapa pemikiran kembali, membawa kembali berita itu. Setelah mempelajari semua informasi, kepala Dao Dingshan meraung sedih, dan kekuatan periode transenden melampaui imajinasi. Raungan itu membalikkan seluruh tempat di mana dia berada saat ini. Kepala Dao Dingshan terbang dengan marah di udara, dan banyak praktisi yang menyusut ketakutan di sekitarnya. Di sisi lain, Zhang Hao dan Liu Dingshan menusuk jarum pada boneka kayu lagi. Dan Dao Dingshan yang baru saja terbang segera jatuh menabrak tanah dan menciptakan lubang besar. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.